Halo semua, jumpa lagi di Nyambung, program podcast di YouTube dan Spotify, tempat di mana kita membicarakan isu-isu politik dan sosial di sekeliling kita. Bersama saya, Dina Praptora Harja, dan co-host saya, Nadila Amani. Hai Nadila, apa kabar? Halo Ibu Dina, kabarku baik, Alhamdulillah. Ibu Dina, baik ya? Ibu Dina dan keluarga? Super, syukurlah baik-baik saja, sekeluarga besar juga sehat ya Nadila ya? Alhamdulillah Bu Dina semuanya sehat dan bahagia. Apalagi mau jalan-jalan ya. Bener Ibu Dina. Terus malam mingguku juga ditemenin Ibu Dina, sekarang malam minggu ya Ibu ya? Oh betul, hari ini malam minggu, tanggal 7 Agustus 2021. Semoga para pendengar Nyamun juga sehat terus ya. Iya, betul. Nah, saya juga mau mengucapkan terima kasih buat yang sudah subscribe, sudah kasih like, bahkan udah share, dan kasih komen. Ada juga yang japri tuh, kasih komen, minta topik ya. Terima kasih buat yang sudah setia. Perlahan tapi pasti nyambung, kayaknya makin banyak yang dengerin ya, Nat ya? Bener Ibu Dina. Jadi jangan bosan-bosan ya untuk kasih pertanyaan, kasih komentar. Nadila semangat kok kalau dikasih komentar. Aku like-likein nanti Bu Dina pasti. Oke, ya kasih ide, kasih komentar apa yang pengen kamu bahas di Nyambung. Nanti kita pikir-pikirin ya. Betul Ibu. Terima kasih nih untuk para pendengar Nyambung yang setia dengerin kita tiap minggunya ya Ibu Dina. Terus pada hari ini tanggal 7 Agustus seperti yang tadi Ibu Dina sudah jelaskan, hari ini malam minggu Nyambung akan merekam episode kita yang ke-11 nih Ibu Dina. Oh iya, dan kita pakai konsep baru ya Ibu Dina, jadi kalau yang nonton di YouTube bisa lihat nih wajah-wajah kita yang beberapa minggu terakhir cuma suaranya doang. Jadi ini episode 10 dan 11 sudah pakai wajah ya. Dan semoga seterusnya kita akan menunjukkan wajah kita terus ya Ibu ya, rencananya. Begitu. Oke, jadi oh ya, dan untuk topiknya aku udah di briefing nih sama Bu Dina. Aku kemarin sempat di Japri sama Bu Dina, Nat menarik tuh si Kamala Harris mau ke Asia Tenggara tapi nggak ke Indonesia, gitu ya Bu ya. Jadi secara umum tuh hari ini kita akan bicara pendekatan Amerika Serikat ke Asia Tenggara ya Ibu Dina. Ya setidaknya pendekatan Amerika di awal pemerintahan Biden lah ya, Biden dan Kamala Harris gitu. Jadi kita akan coba bahas, apalagi karena pemberitaannya Agustus bulan ini ya akan ada kunjungan Kamala Harris, wakil presiden perempuan pertama Amerika Serikat ke Asia Tenggara. Berangkatnya itu tanggal 20 Agustus. Nah, negara yang dikunjungi itu pertama Singapura, tiba di sana 22 Agustus, kemudian ke Vietnam tanggal 24 Agustus. Nah ini menarik karena udah ada yang bertanya, kok ke sana sih, kenapa tidak ke Indonesia gitu. Jadi kita coba bahas lah Nat ya. Oke deh. Buat misalnya nih untuk dasarnya aja deh Bu Dina, mungkin aku akan tanya biar aku dan teman-teman pendengar Nyambung juga bisa tahu konteksnya nih. Memangnya kenapa sih Bu Dina kedatangan suatu pemimpin negara ke negara lain itu penting? Jadi pertama-tama kunjungan pimpinan negara, pucuk pimpinan itu penting dalam arti simbol luar negeri ya. Artinya ada prioritas besar lah, sehingga negara itu sampai perlu didatangi langsung oleh petingginya. Penting karena entah ada agenda khusus yang perlu follow up, atau memang perlu ada komunikasi intensif tertentu yang tidak bisa dilakukan oleh level menteri atau level bawahan lainnya. Jadi hanya bisa dilakukan di level kepala negara. Jadi itu satu, biasanya karena memang ada agenda bilateral tertentu. Tapi kadang-kadang ada juga kunjungan itu lebih mau menunjukkan kepada lawan dari negara itu atau negara yang sedang
kurang srek ya sama negara tertentu itu, sehingga mereka mau tunjukkan nih bahwa negara yang dikunjungi itu adalah negara yang dekat dengan mereka atau dapat perhatian dari negara yang mengunjungi ini. Nah, jadi makna simbolis memang sangat kuat ya dalam setiap kunjungan. Kadang-kadang malah ada bunga-bunga, bahasa saya itu bunga-bunga pertunjukan gitu ya, karena simboliknya begitu penting. Biasanya diagendakan dengan sangat rapi tuh kunjungan tersebut. Bukan sekedar pemimpinnya datang membawa diri, tetapi dia juga membawa delegasi, membawa komitmen penandatanganan perjanjian tertentu atau MOU, membawa vaksin, dan semacamnya gitu. Jadi biasanya itu sebabnya sebelum pemimpin negara itu datang, biasanya bawahan-bawahannya itu sudah eksplorasi, kunjung lebih dulu, mengatur semuanya dengan sangat baik. Puncaknya itu menteri ketemu menteri. Nah, dari situ kalau ada kesepakatan bahwa memang perlu dikunjungi oleh level yang lebih tinggi, barulah dihadiri oleh yang paling senior tadi. Jadi kapan berkunjung, desainnya itu akan seperti apa, itu sebenarnya sangat diatur, sangat terencana ya. Nggak mungkin lah dalam semalam tiba-tiba ada kunjungan petinggi, terutama kalau yang sifatnya formal ya, jadi pertemuan resmi gitu, jadi bukan sekedar pertemuan informal. Nah, itu biasanya sangat terencana dengan baik. Oke, Bu Dina. Oke, jadi konteksnya seperti itu ya, Bu Dina. Sebenarnya tuh penting untuk kita ngelihat pemimpin suatu negara untuk datang ke negara lain itu juga dari agendanya berarti ya, Bu Dina. Betul, dari agendanya. Oh, yang lain satu lagi mungkin saya lupa sebutkan juga bahwa tempat pertemuan itu juga menandakan sesuatu. It speaks for itself. Kenapa satu tempat itu dipilih? Jadi menarik kenapa misalnya satu pemimpin negara itu memilih hanya bertemu di istana gitu kan. Tapi ada yang sampai datang ke kediaman. Nah, jadi kamu bisa membayangkan intimasinya ya, kedekatannya ketika seseorang itu cuma diterima di ruang formal, kantor kerja gitu ya, dengan kalau yang diajak sampai ke rumah. Jadi kalau di Indonesia ya konteksnya misalnya sampai dibawa ke Istana Bogor misalnya, itu biasanya ada upaya kedekatan pribadi yang coba ditunjukkan juga di situ. Kemudian jamuan makan malamnya siapa aja yang diundang, itu juga menentukan. Kita bisa baca tuh arti pentingnya apa. Apakah ini sekedar business as usual? Biasanya kalau business as usual tuh ya government ketemu government. Jadi paling yang datang jamuan ya menteri sama istrinya gitu, atau pasangannya gitu ya. Tapi kalau acara ini ingin punya intensi yang lain, dia bisa mengundang misalnya seniman, bisa undang tokoh masyarakat yang lain. Nah, itu baru di situ ada juga berarti tujuan tambahan ya, simbolis lah pokoknya, sangat penting kita baca. Plus satu lagi itu ini bahasa tubuh. Nah, nanti kalau teman-teman yang ingin belajar lebih detail soal ini, kita bisa belajar soal protokol diplomatik ya sometimes, tapi pokoknya intinya gitu deh, bahasa tubuh itu juga menarik kalau untuk kita pelajari saat nanti turun dari pesawat, saat meninggalkan negara yang dikunjungi, itu semua ada maknanya. Jadi ada kelasnya Ibu ya nanti ya. Bisa diatur kelasnya. Gitu. Jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya, komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode nyambung setiap minggunya.